Satres Narkoba Polres Metro Jaya menahan artis publik berinisial RM pada Senin 13 Desember 2021 malam ketika kedapatan sedang menghisap ganja sendirian. Dengan barang bukti 2 bungkus narkotika jenis sebuah video viral di media sosial memperlihatkan sekelompok anak kecil berseragam menghisap botol. Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN Komjen Pol Petrus Reinhard Golose mengungkapkan terjadi peningkatan prevalensi pengguna narkoba di Indonesia pada 2021 sebesar 0,15%. Belakangan ini, narkoba atau nafsa sudah menjadi suatu hal yang wajar bahkan di sekitar kita. Ketergantungannya berdampak pada berbagai kalangan, tua, muda, hingga yang sangat disayangkan adalah anak-anak. Kami, siswa 11 MIPA 2 SMA Negeri Glenmore, memberikan penyuluhan tentang apa itu nafsa dan bagaimana mencegah penyalahgunaannya dengan gerakan kenali untuk jauhi, jaya tanpa narkoba. Nafsa merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif berbahaya yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia baik secara diminum, dihirup maupun disuntikkan dapat mengubah pikiran, suasana hati, dan perilaku seseorang. Berikut beberapa jenis nafsa. Yang pertama, narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu golongan 1 adalah narkotika yang paling berbahaya, daya adiktifnya sangat tinggi, digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contohnya ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium. Golongan 2 adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya petidin, benzetidin, dan betametadol. Golongan 3 adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya kodein dan turunannya. Yang kedua, psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang dapat menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika digolongkan menjadi 4 kelompok, yaitu golongan 1 adalah dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya dan sedang diteliti khasiatnya. Contohnya ekstasi, STP, LSD, dan MDMA. Golongan 2 adalah dengan daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya amfetamin, metamfetamin, dan metakualon. Golongan 3 adalah dengan daya adiktif sedang berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya lumibal dan buprenorfina. Golongan 4 adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif paling ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya nitrazepam, diantaranya BK, mogadon, dumolit, dan diazepam. Yang ketiga, zat adiktif. Zat adiktif berbahaya lainnya adalah zat-zat alamiah, semi-sintetis maupun sintetis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang dapat mengganggu sistem saraf pusat. Nafsa berpengaruh buruk pada manusia seperti gangguan daya ingat, gangguan perasaan dan kemampuan otak untuk menerima, memilah dan mengolah informasi, gangguan persepsi, gangguan motivasi, serta gangguan kendali diri. Penggunaan nafsa memberikan pengaruh buruk pada sistem saraf diantaranya sedatif, yaitu penurunan aktivitas normal saraf, kemudian stimulan, yaitu mempercepat kerja otak, halusinogen yang menimbulkan hayalan, depresan menurunkan kerja saraf pusat menjadi lebih rileks, dan yang terakhir adalah painkiller, yaitu menekan bagian otak yang bertanggung jawab sebagai rasa sakit. Penyalahgunaan nafsa secara umum dapat menimbulkan kondisi lain, yaitu HIV, AIDS, atau hepatitis C, terutama bagi pengguna nafsa suntik. Kerusakan otak permanen, kecelakaan akibat berkendara dalam pengaruh nafsa, perilaku agresif yang membahayakan orang di sekitarnya, keinginan untuk bunuh diri, hambatan dalam pendidikan dan pekerjaan, gangguan dalam ekonomi, serta hubungan dengan keluarga dan masyarakat. Dan juga pelaku penyalahgunaan nafsa dapat terkena jeratan hukum. Pecandu nafsa yang mendadak tak memakai lagi, baik karena tak memiliki akses ke sabu maupun karena ingin berhenti, biasanya juga akan melalui suatu fase yang bernama sakau. Fase sakau ini disebut juga dengan putus obat, adalah gejala tubuh yang terjadi akibat pemberhentian pemakaian obat secara mendadak atau akibat penurunan dosis obat secara drastis sekaligus. Gejala emosional yang akan dialami orang sakau antara lain yaitu kecemasan, gelisah,
mudah marah, insomnia, sakit kepala, sulit berkonsentrasi, depresi, dan pengasingan diri. Sedangkan gejala fisik yang akan dialami orang sakau yaitu berkeringat, jantung berdebar, detak jantung keras, otot menegang, dada terasa sesak, kesulitan bernafas, tremor, mual, muntah, dan diare. Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba, di antaranya keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda, kurang percaya diri, akhirnya menjadi adiksi atau ketergantungan. Menggunakan narkoba sebagai gaya hidup atau lifestyle. Pengaruh lingkungan, pergaulan yang salah, tekanan kelompok sebaya atau bergrup, dipaksa, diancam, dijebak akhirnya terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Tekanan kerja, tekanan belajar, sehingga mencari cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau self-endurance melalui penyalahgunaan narkoba. Pencegahan narkoba, ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar terhindar dari penggunaan narkoba yang berdampak buruk bagi tubuh. Jangan pernah mencoba menggunakan narkoba atau narkotika kecuali untuk alasan pengobatan serta terapi. Mencari tahu tentang apa itu narkoba serta dampak negatifnya bagi kesehatan tubuh. Memilih lingkungan pergaulan yang baik. Gunakan waktu luang untuk bersantai bersama keluarga, belajar, berolahraga, ataupun melakukan kegiatan positif lainnya. Jika memiliki permasalahan, jangan gunakan narkoba sebagai pelarian atau jalan keluarnya. Selain cara tersebut, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menghindari penggunaan narkoba. Mengetahui serta menyadari jika narkoba atau narkotika membawa dampak negatif bagi kesehatan tubuh serta kehidupan, contohnya terjerat kasus hukum dan yang paling fatal adalah kehilangan nyawa. Mencari tahu serta menggali potensi diri dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mengerjakan berbagai hal positif untuk pengembangan diri. Menolak dengan tegas ajakan untuk mengonsumsi narkoba atau alkohol. Memiliki pendirian yang teguh. Jika diajak serta dipaksa untuk mengonsumsi narkoba atau narkotika, tolak dengan tegas. Say no to drugs adalah cara atau langkah utama yang bisa dilakukan untuk menghindari penggunaan narkoba. Kenali untuk jauhi. Jangan merusak hidup dan masa depan dengan obat-obatan terlarang. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Jaya tanpa narkoba.